Aca-aca nehi-nehi, aca-aca nehi-nehi. Oke cuy, film ini menceritakan tentang balas dendam seorang pendekar yang berasal dari Vrindavan karena kisah cintanya telah dirusak. Sekaligus sang guru yang telah merubahnya menjadi manusia yang lebih baik telah dibunuh oleh musuh yang sangat biadab. Penangkaran, maksudnya penasaran? Langsung kita gaskan cuy. Di awal kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Sia yang sedang menjadi aktor untuk pembuatan sebuah film. Tiba-tiba muncullah seorang yang bernama Raghav bersama anak buahnya yang langsung menculik Sia dan membawanya ke suatu tempat. Belum jelas apa motif penculikan tersebut, tapi sebentar lagi kita pasti akan tahu. Ayah dari Sia dan pak produser pun mencoba melaporkan ke pihak berwajib, namun sayangnya pihak berwajib tidak bisa membantunya dikarenakan Sia telah dibawa oleh Raghav menuju Thailand. Pak produser pun merasa kecewa karena harus kehilangan aktornya, namun ayah dari Sia langsung teringat dengan seseorang yang masih bisa membantu mereka untuk menyelamatkan Sia. Beralih lagi ke adegan lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berdiri hanya dengan dua jarinya saja, yang seolah tidak merasakan beban berat bahkan beban keluarga sedikit pun. Ya, dia adalah Roni, orang yang dimaksud oleh ayah Sia yang bisa menyelamatkan Sia dari penculikan tersebut. Di sini Roni sedang dihadapi dengan masalah keuangan untuk biaya pengobatan seorang anak kecil yang bernama Subu yang ditakdirkan tidak bisa bicara sejak lahir, sehingga Roni pun harus berpikir keras untuk mendapatkan uang tersebut. Entah harus pasang togel, main slot, judi bola, maling, jual ginjal, dan lainnya. Karena dalam hati Roni yang penting Subu bisa segera sembuh. Saat Roni sedang melamun, dia pun didatangi oleh pak produser yang meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan aktornya. Dan dia juga akan membayar berapapun yang Roni mau. Pak produser pun menunjukkan foto wanita tersebut. Dan saat Roni melihatnya, tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung menolaknya dan pergi. Ternyata wanita tersebut adalah mantan kekasih dari Roni yang sampai sekarang masih sulit untuk dilupakan, dan mungkin akibat sakit hatinya Roni pun menolak tawaran tersebut. Namun dasarnya Roni masih belum juga move on, ditambah dia sedang butuh uang. Akhirnya Roni pun berkata bahwa dia akan membantunya namun atas dasar uang. Roni pun bergegas menuju Thailand dalam misi penyelamatan. Saat di pesawat, Roni menggali informasi tentang sosok Raghav, yang ternyata Raghav adalah bos mafia besar yang menguasai pasar gelap yang ada di Thailand. Dan bahkan jumlah anak buahnya pun tidak main-main, sehingga wajar Raghav bisa melakukan apa saja dan bisa mencari siapa saja yang menjadi targetnya. Sedangkan Roni yang datang seorang diri dan ditemani oleh adik kecil yang dibawanya kemana-mana, akankah bisa mengatasinya? Kita mundur ke masa lalu, di mana awal pertemuan Roni dengan Sia saat sedang berada di sebuah kereta, hingga akhirnya mereka berdua pun saling merasakan benih-benih cinta yang tumbuh di hati mereka. Saat kereta tersebut sedang berhenti dan layaknya film India pada biasanya, yaitu melakukan konser dangdut di tengah-tengah adegan, di waktu yang sama, Raghav dan anak buahnya berada di tempat tersebut. Dan saat Raghav melihat Sia yang sedang berjoget sambil bersenandung, Raghav pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sehingga dari sinilah awal semua permasalahan itu terjadi. Pindah ke Raghav yang ternyata dia adalah anak dari seorang guru besar yang mempunyai padepokan silat. Sehingga wajar Raghav sendiri sangat terpandang dan dihargai karena tidak lain telah mendapatkan privilege dari orang tuanya. Esok harinya, Roni datang ke sebuah padepokan yang tidak lain adalah milik orang tua dari Raghav. Dan Roni sendiri juga tidak tahu apa-apa. Karena alasan Roni datang untuk bertemu sang guru sekaligus menyampaikan surat dari mendiang sang ayah. Di dalam surat tersebut, ayah Roni meminta tolong kepada guru untuk mendidik Roni agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, sehingga bisa dibilang ayah Roni adalah sahabat dari sang guru tersebut. Sedangkan Roni sendiri masih memiliki tingkah laku yang seperti bocah berandalan, sehingga Roni pun harus tinggal di sini dan menuruti ajaran yang diberikan oleh sang guru. Sang guru bertanya kepada Roni berapa umurnya. Roni menjawab 23 tahun. Sang guru juga memberitahukan umurnya sendiri, yaitu 68 tahun. Roni yang mendengarnya tidak percaya, dan begitupun kita yang menontonnya, karena bisa kita lihat sang guru ini masih berumur kisaran 40-an ke atas lah. Sang guru bertanya kepada Roni apakah dia suka berkelahi. Roni sendiri menjawabnya sambil meremehkan sang guru, hingga akhirnya dia harus dijatuhkan berkali-kali tanpa perlawanan apapun. मत करो और मेरे जागने के पहले जागना.
Saat Roni sedang memikul hasil alam, tidak sengaja dia berpapasan dengan Sia, hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali dibarengi dengan turunnya hujan. Layaknya pria yang sedang jatuh cinta, Roni pun basa-basi memberikan beberapa pertanyaan kepada Sia. Mereka berdua pun berbincang dengan penuh bahagia, hingga tiba-tiba Roni melihat mercusuar dan ingin mengajak Sia untuk naik ke sana. Namun, Sia sendiri tidak mau karena hujannya telah berhenti dan dia pun harus pergi. Roni pun kemudian berkata, jika nanti hujan turun lagi dan kita berdua bertemu kembali, mungkin kita harus menjalin suatu hubungan yang lebih serius. Dan mereka pun berjanji satu sama lain dalam hatinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Raghav yang sedang berlatih bersama anggota padepokan lainnya. Karena Raghav adalah putra dari sang guru pemilik padepokan, jadi wajar jika dia sangat sakti atau jago dalam berkelahi. Ditambah, dia juga juara dunia dan seorang pengusaha atau bos besar. Di tengah latihannya, Raghav melamun karena terlalu memikirkan Sia, sampai-sampai dia pun harus terkena tebasan. Raghav yang sadar pun mengamuk dan langsung membantai orang tersebut tanpa henti. Untungnya, sang guru datang dan langsung menghentikannya sebelum orang tersebut tewas dihabisi oleh Raghav. Saat pagi hari, Roni telat bangun yang kemudian dibangunkan secara paksa oleh sang guru bersama muridnya. Akibatnya, Roni harus terkena hukuman yang sedang menunggunya. Di sisi lain, saat hujan sedang turun, Sia teringat janjinya, dan dia pun merasa sangat bahagia. Begitupun Roni yang sedang nikmat-nikmatnya molor, tiba-tiba terbangun dan langsung teringat janji tersebut, sekaligus merasa sangat bahagia. Saat Sia akan pergi, dia kedatangan tamu yaitu Raghav dan anak buahnya. Raghav pun disuruh masuk oleh ayah Sia, sedangkan Sia sendiri bergegas pergi. Tujuan Raghav datang tidak lain adalah untuk melamar Sia. Awalnya sang ayah kurang setuju karena Raghav datang tidak dengan orang tuanya. Namun, saat Raghav melihatkan tumpukan uang yang ada di sebuah koper, tanpa berpikir panjang, sang ayah pun langsung menyetujuinya dan mereka pun akhirnya sepakat satu sama lain. Emang dasar ayah Sia ini maruk duit, jadi ya gitu deh. Roni dan Sia pun akhirnya bertemu di atas menara mercusuar dengan ditemani rintikan hujan yang turun, dan mereka pun akhirnya menjalin kasih dan kembali menggelar konser dangdut Asia. Karena mereka berdua sekarang sudah saling cinta, Sia pun memberikan cincin pemberian dari ayahnya yang sangat berharga, yang mengartikan bukti tanda cintanya. Setelah itu, Roni pun pulang dalam keadaan mabuk dan tanpa diduga, sang guru telah menunggu kedatangannya dari tadi. Sang guru pun menegur Roni, namun Roni sendiri malah membangkang dan berkata bahwa dia lebih percaya ajaran Shaolin. Sang guru yang mendengarnya pun menjelaskan semuanya hingga akhirnya memberikan pukulan kepada Roni hingga Roni pun jatuh dan muntah. Roni pun dibawa ke hadapan cermin untuk berkaca. Sang guru juga bercerita banyak hal hingga akhirnya bertanya kepada Roni, apakah dia akan lanjut bertarung atau lari? Roni pun menjawabnya, kapan kita mulai? Tanpa basa-basi, sang guru pun menyerang Roni. Roni bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh sang guru, yang ternyata itu semua berkat tugas atau hukuman yang selama ini Roni jalani, yang tanpa diketahui oleh Roni sama sekali. Sang guru juga berkata bahwa latihannya sudah dimulai sejak hari pertama Roni datang. Mendengar itu, Roni pun akhirnya sadar dan tunduk kepada sang guru. Setelah itu, Roni pun terus memperdalam latihannya dengan keras dan yang pasti bersama sang guru yang terus mengasah kemampuan Roni. Atas tanda terima kasihnya, Roni membelikan sebuah kain untuk diberikan sang guru bersama Sia. Namun saat mereka hendak pergi, Sia melihat ayahnya, sehingga Sia pun bergegas pergi menunggangi bajai sebelum sang ayah mengetahuinya. Ayah Sia pun melihat mereka semua dan langsung menghampiri, yang kemudian berkata kepada Roni, kemana Julietmu pergi dan kenapa tidak dikenalkan kepadanya? Roni pun hanya tersenyum menjawabnya. Saat Roni dan sang ayah sedang asik-asiknya berbincang, tidak sengaja sang ayah melihat cincin yang dikenakan oleh Roni. Sang ayah pun mencoba mengambilnya, namun Roni malah mengelak.
Sang ayah yang mengetahui itu adalah cincinnya berkata kepada Roni untuk segera mundur. Namun, Roni yang sudah matang dengan pendiriannya berkata bahwa dia akan terus bertahan. Sang ayah akhirnya mengadukan semuanya kepada Raghav dan Raghav pun akan segera menyingkirkannya. Mendengar percakapan itu semua, sang guru pun langsung marah kepada Raghav dan berkata, jika ingin cintanya, maka rebutlah hatinya, jangan dengan kejahatan. Raghav yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Saat makan siang, Raghav meminta maaf kepada sang guru atas kejadian sebelumnya sambil memberikan suapan bubur kepada sang guru. Namun, tanpa diketahui, bubur tersebut telah diberi racun, sehingga sang guru pun harus merasakan sakit dan tewas. Raghav sengaja membunuh ayahnya sendiri agar tidak ada lagi yang bisa menghalangi semua aksinya. Dan yang pasti, itu semua karena cinta sehingga membuat Raghav menjadi anak durhaka dan tolol. Bangsat emang. Di sisi lain, saat Roni sedang jalan-jalan bersama Subu, tiba-tiba Subu diculik dan dibawa pergi oleh anak buah Raghav. Roni pun bergegas mengejarnya dan melihat Subu sedang dimainkan oleh mereka. Roni meminta agar Subu tidak disakiti, namun mereka malah membuat Subu terluka. Yang sontak amarah Roni pun naik dan membantai semua anak buah Raghav. Saat Roni hendak menghabisi satu lagi anak buah Raghav, dia ditahan oleh Subu agar tidak melanjutkannya. Hingga akhirnya Roni pun melepaskan anak buah Raghav. Namun baru saja mereka istirahat, Roni langsung dihajar oleh Raghav yang langsung turun tangan sendiri. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi di depan banyak orang. Namun sayangnya Roni harus kewalahan menghadapinya karena level mereka masih jauh berbeda. Saat Roni hendak dikeroyok oleh anak buah Raghav, dia pun berlari ke pom bensin dan langsung menyiramkannya kepada mereka semua. Roni pun berkata, apa permasalahan ini semua? Raghav pun langsung menjawabnya karena Roni telah datang di kehidupan Sia. Karena Raghav sangat mencintai Sia, Roni sendiri kaget mendengarnya. Namun dia malah berkata bahwa Sia mencintainya dan Roni malah menantang balik Raghav. खत्म अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. Atas kejadian tersebut, Roni pun harus ditahan oleh polisi karena telah melakukan pemukulan terhadap anak buah Raghav. Yang padahal kita tahu justru Roni yang menjadi pengeroyokan. Ternyata semua ini adalah ulah dari ayah Sia dan Raghav yang telah membayar para polisi tersebut untuk menahan Roni. Roni pun akhirnya dibebaskan yang tidak lain berkat aksi licik ayah Sia, yaitu dengan sengaja menahan Roni yang kemudian membebaskannya agar ayah Sia terlihat seperti pahlawan di depan Sia anaknya. Roni pun berkata jujur kepada Sia bahwa ini semua adalah ulah ayahnya yang bekerja sama dengan Raghav. Namun karena Sia sudah termakan oleh jebakan, Sia pun akhirnya lebih percaya dengan ayahnya sendiri. Bahkan untuk membuat Sia percaya, sang ayah pun rela melukai kepalanya sendiri dan berbohong kepada Sia bahwa itu semua adalah ulah Roni yang telah memukulinya. Sang ayah juga sampai rela membeli replika cincin yang telah Sia berikan kepada Roni agar Sia benar-benar bisa percaya kepadanya, dan hingga akhirnya Sia sangat membenci Roni dan memutuskan tali kasih yang telah terjalin. Emang ayah yang durhakim. Kita kembali lagi ke masa depan, yang dimana Roni telah sampai Bangkok, Thailand. Roni kemudian meminta tolong kepada dua supir taksi untuk dihantarkan ke alamat yang dia tuju. Sebelumnya gue kenalin dulu mereka berdua. Yang pertama, kita panggil saja dia Bitong. Dia adalah seorang supir taksi yang handal. Namun sayangnya, dia tidak bisa melihat alias buta. Sedangkan yang satunya lagi kita panggil saja dia Kutub, yang bertugas sebagai keneknya Bitong. Namun sayangnya tidak bisa menyetir. Mereka berdua saling melengkapi. Bitong yang bertugas menyetir, dia pun butuh pengarah agar tidak menabrak. Dan di sini Kutublah yang menjadi petunjuk arahnya, karena Kutub tidak bisa menyetir dan tidak punya SIM juga. Tapi gue salut sih sama mereka berdua. Chemistry-nya itu loh, kalau dijadiin penyerang depan mah gacor nih. Lah, aku malah ke bola lagi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Roni mengajak mereka berdua untuk mengikutinya, yang dimana sekarang mereka berada di tempat perjudian tarung bebas. Roni sengaja pergi ke tempat ini karena yang pasti untuk mencari informasi yang lebih dalam. Roni kemudian menyuruh Bitong untuk memasang semua taruhannya untuk Roni, karena sebentar lagi Roni akan ikut bertarung melawan juara bertahan tempat ini. Awalnya semua penonton meremehkan Roni karena segi ukuran juga sudah jauh berbeda. Dan di sisi lain, bukannya Bitong bertaruh untuk Roni, dia malah justru bertaruh untuk musuhnya. Sehingga hasilnya pun
Hanya satu kali tendangan, Roni dapat melumpuhkan musuhnya dan Bitong pun terbujur lemas karena telah salah bertaruh. PA. Roni juga sengaja memamerkan wajahnya untuk memancing orang-orang Raghab keluar sehingga Roni dapat lebih mudah mengorek informasi. Pagi harinya, ketika mereka bertiga sedang bersantai, tiba-tiba anak buah Raghav telah sampai di tempat mereka berada. Mengetahui itu, Roni pun tersenyum karena rencananya berhasil. Mereka bertiga pun akhirnya kabur dari kejaran para anak buah Raghav. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan adegan ini pun hampir mirip dengan film Ong Bak jika kalian pernah menontonnya. Bahkan tempatnya juga sama, yaitu di Thailand. Cuman yang membedakan kalau ini adalah versi Indianya. Mereka bertiga pun berpencar. Roni berlari lurus sendirian, sedangkan Bitong dan Kutub berbelok. Roni yang berlari sendirian dapat mengatasi semua anak buah Raghab yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan semuanya dapat Roni bantai sehingga Roni pun dapat lolos. Sedangkan di sisi lain, Bitong dan Kutub dengan susah payah menghindari dari kejaran anak buah Raghab. Bahkan Kutub pun harus kesusahan memberikan arah kepada Bitong. Sampai-sampai Bitong pun harus berkali-kali nubruk. Mereka berdua pun akhirnya tertangkap dan bahkan salah satu dari ketuanya ada di situ yang langsung menghajar mereka berdua sekaligus menodongkan pistol. Untungnya, Roni datang tepat waktu, sehingga keadaan pun berbalik. Roni bertanya kepada mereka, di mana keberadaan Biju, yaitu tangan kanan dari Raghav. Ya, singkat waktu, Roni pun telah sampai di tempat kediaman Biju, dan langsung menghantam Biju tanpa ampun. Biju pun terkejut yang ternyata itu adalah Roni. Biju meminta Roni untuk tenang dan sedangkan Roni malah mengancamnya sekaligus menyandera istri Biju. Roni meminta informasi keberadaan Raghav dan karena nyawa istrinya sedang terancam, Biju pun memberikan informasi kepada Roni. Biju mengatakan tempat keberadaan Raghav tidak bisa sembarangan dibobol. Pertama, Roni harus melewati para penjaga yang bersenjata, melewati mesin logam dan X-ray. Lift juga hanya bisa diakses dengan sidik jari. Di setiap lantai juga ada puluhan tentara siap tempur. Bahkan petarung mesin tempur juga ada di mana-mana. Dan jika berhasil lolos, selanjutnya akan berhadapan dengan assassin yang telah diimpor dari Cina yang bernama Yong. Bisa dibilang mesin pembunuh. Jika Roni dapat melewati itu semua, maka dia akan dapat menemukan keberadaan Xia tanpa harus menggunakan Google Maps. Tiba-tiba, Biju mendapatkan panggilan telepon dari Raghav dan berkata bahwa dia akan membawa Xia ke rumah sakit. Roni yang mendengarnya pun bertanya alamat rumah sakit tersebut. Namun, Biju tidak mau memberitahukannya hingga akhirnya Roni, Bitong, dan Kutub pun akhirnya sampai di rumah sakit yang Raghav tuju. Roni bergegas masuk ke dalam sendirian sambil menyamar sebagai dokter dengan menggunakan salah satu pakaian dokter. Roni pun akhirnya bisa masuk ruangan yang dimana sudah ada Xia di sana. Dan Xia pun terdiam melihat Roni sedang ada di hadapannya. Roni dan Xia pun akhirnya kabur dari sana sambil menyamar dan mengenakan baju dokter. Namun saat di tengah perjalanan, mereka berdua pun berpapasan dengan Raghav dan penyamaran mereka pun akhirnya harus ketahuan. Roni pun menggunakan Xia sebagai sandranya sambil mengancam akan melukai Xia. Raghav yang sangat mencintai Xia pun akhirnya panik hingga akhirnya membiarkan Roni dan Xia lolos. Roni dan Xia pun bergegas naik taksi milik Bitong yang telah menunggu mereka. Para anak buah Raghav yang melihat Roni pun berusaha mengejarnya sambil menembaki mobil yang mereka tunggangi. Namun karena Bitong dulunya supir Formula One, jadinya mereka pun bisa lolos dari mara bahaya. Singkat waktu, Roni dan Xia pun sudah ada di sebuah tempat yang pastinya untuk sementara aman dari Raghav dan anak buahnya. Mereka berdua berbincang satu sama lain dengan menunjukkan sama-sama sikap angkuhnya, karena belum bisa berdamai dengan masa lalu. Xia berkata bahwa dia tidak mengharapkan pertolongan dari Roni, sedangkan Roni menjawab bahwa dia melakukan ini semua karena atas dasar uang. Tiba-tiba hujan pun turun dan saat Roni sedang memakaikan bajunya kepada Xia agar tidak kedinginan, Xia melihat cincin yang dikenakan oleh Roni yang dulu pernah Xia berikan. Mereka pun akhirnya menjelaskannya secara bergantian hingga akhirnya cinta mereka pun bisa bersatu kembali dan mereka pun bisa melakukan Stop. Tenang, jangan nakali mulutnya. Hingga akhirnya mereka pun mengadakan konser dangdut Asia untuk merayakan cinta mereka. Saat mereka berdua sedang asik-asiknya dangdutan, tiba-tiba muncullah Raghav dan anak buahnya yang langsung mengeroyok Roni sekaligus membantainya. Raghav juga menyuruh Biju untuk menghabisi Roni, hingga akhirnya Biju menembak Roni sampai terjatuh dan tenggelam ke dalam lautan bersama luka lama.
Anjing lah. Sia pun akhirnya harus kembali ditahan oleh Raghav. Saat mereka berdua sedang berbincang, Raghav berkata jangan pikirkan Ronnie lagi karena dia telah di dunia yang berbeda. Namun Sia melihat hujan turun dan langsung berkata bahwa Ronnie ada di sini. Dan benar saja, tanpa diduga, Ronnie telah berada di depan markas Raghav. Ronnie pun menerobos masuk dengan membantai semua anak buah Raghav yang telah menghalanginya. Alarm pun berbunyi, dan saat Raghav melihat CCTV-nya, dia terkejut karena ternyata Ronnie masih hidup dan sudah ada di sini. Raghav menanyakan kepada Biju kenapa dia belum mati. Biju pun menjawabnya karena Ronnie benar, dan ternyata Biju juga telah membantu Ronnie karena telah mengampuni istrinya dengan cara mengosongkan peluru pistolnya, sehingga saat Biju menembaknya, Ronnie tidak tewas. Mendengar itu semua, tanpa basa-basi, Raghav langsung menebas leher Biju hingga tewas. Anjing, emang maksudnya sadis nih orang. Setelah membantai semua kroco-kroco yang ada, giliran waktunya Ronnie melawan musuh yang lumayan kuat, yaitu Ronnie harus berhadapan dengan salah satu mesin tempur yang ada. Melihat semua anak buahnya tumbang, Raghav pun menyuruh Yong untuk segera membunuh Ronnie. Hingga akhirnya pun Ronnie selanjutnya harus berhadapan dengan asasin milik Raghav, yaitu Yong. Awalnya Ronnie agak kewalahan melawan Yong yang masih segar bugar. Namun karena basicnya dulu Ronnie belajar bela diri Cina, Ronnie pun bisa membantai Yong, bahkan mematahkan semua tulangnya hingga tewas. Setelah menghabisi Yong, Ronnie dan Sia pun akhirnya bertemu, yang kemudian mendatangi Raghav untuk melakukan final fight antara Ronnie dan Raghav. Ronnie masih sangat kewalahan melawan Raghav karena dari bawah tenaganya sudah terkuras habis, sedangkan Raghav masih dengan tenaga yang full. Saat Ronnie tergeletak, Raghav pun membual yang mengatakan bahwa dia rela membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan cintanya Sia. Mendengar itu semua, Ronnie pun langsung bangkit dengan tatapan penuh amarah karena telah mengetahui sang guru telah dibunuh olehnya. Ronnie mengatakan bahwa gurunya belum mati, dia masih hidup di dalam hatinya, dan bakatnya juga turun ke Ronnie, bukan anaknya. Raghav yang mendengarnya masih tetap meremehkan Ronnie, hingga kemudian Ronnie berkata bahwa aku baru saja memulainya, sambil mengeluarkan jurus yang biasa digunakan oleh sang guru ayah dari Raghav. Ronnie pun membantainya dengan cara menghancurkan semua organ dalam milik Raghav, hingga akhirnya Raghav pun tewas. Setelah semua masalah selesai, Ronnie pun kembali ke kampung halaman dan meneruskan padepokan peninggalan sang guru, serta hidup bahagia bersama Sia. Dan film pun selesai. Oke cuy, itu dia film Bagi yang baru saja kita ringkas ya. Gimana menurut kalian filmnya? Pasti seru kan? Gue saranin sih kalian tonton langsung filmnya, biar lebih dapet keseruannya. Karena gue sendiri juga suka banget sama nih film. Best lah pokoknya. Film ini masih ada kelanjutannya, dan pastinya nantinya gue juga bakalan ringkas lanjutannya. Intinya tungguin aja ya. Selanjutnya tinggal tugas kalian.